Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. Ikhwas sekalian, Bapak Ibu yang hadir secara offline dan yang mengikuti secara online. Kita tidak pernah jengah dan bosan untuk mengangkat isu Wahabi. Oleh karena itu, saya setelah menulis buku yang lumayan tebal yang judulnya Membedah Akar Fitnah Wahabi, tampaknya itu buku cocok untuk kaum akademis. Makanya saya mencoba untuk menulis yang agak ringan. Insya Allah buku yang terbaru ini judulnya Memitigasi Stigma Wahabi. Memitigasi itu mengurai, mencoba untuk merekayasa, mencoba untuk memecahkan masalah yang ada. Contoh istilah memitigasi cuaca. Bagaimana kering itu bisa turun hujan, makanya dibikin hujan buatan. Kemudian stigma adalah satu opini. Kalau opini itu bukan ilmu. Karena opini itu bisa benar bisa salah. Opini negatif yang dibangun untuk memojokkan, mendiskreditkan seseorang atau kelompok. Itu stigma. Berarti di sini memitigasi, mencoba untuk mengurai opini yang belum tentu benar tentang Wahabi. Maka di sini kita mulai langsung biar antum bisa melihat bukunya bab 1. Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid
bin Buraid bin Muhammad Al-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Berarti dia ada turunan Quraisy. At-Tamimi. Lahir pada tahun 1115 Hijriah atau 1700. Berarti beliau itu lahir pada kondisi dunia sedang dalam kondisi terjajah. Imperialisme sedang kuat-kuatnya di belahan timur dan barat. Bahkan Spanyol sama Portugis telah membagi dunia menjadi dua belah. Wilayah timur dikelola oleh Portugis, wilayah barat dikelola oleh Spanyol. Ya. Nah, dari sinilah ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Meskipun dunia itu sedang dalam kondisi keterjajahan, bahkan seluruh Afrika dan sekitarnya. Ya, contoh Italia menjajah Libya. Terus Prancis menjajah Aljazair. Juga termasuk Mesir, ya. Inggris menjajah mana? India. Belanda menjajah Indonesia. Tapi Saudi tidak pernah dijajah. Gitu. Makanya tidak ada stressing sama sekali di sini. Katanya Muhammad ibnu Abdul Wahhab itu kerjasama dengan Inggris. Untuk apa? Dan para imperialisme, penjajah, kolonial itu nggak pernah punya minat Saudi. Karena ngapain menjajah batu? Mereka itu melakukan penjajahan karena kekayaan alam, terutama rempah-rempah. Makanya negara yang paling menjadi target utama, sampai Spanyol pun yang sudah sepakat mendapatkan wilayah barat, ke timur juga. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah atau 1792. Menjelang apa? Di Indonesia VOC dibubarkan. Karena dibubarkan tahun berapa? Aduh. Kan berdiri 1602 Masehi. Dibubarkan tahun karena apa? VOC dirundung korupsi. Akhirnya dibubarkan tahun 1798 Masehi. Makanya pada tahun 1800 berdirilah negara Hindia Belanda di Indonesia. Makin keras itu. Kenapa? Karena penjajahan sudah berupa estate suatu negara dengan berbagai macam perangkatnya utuh. Makanya mereka mengangkat gubernur jenderal, ya, dari mulai gubernur jenderal Van de Kock, ada Daendels, ada lagi siapa? Di sela-sela karena Inggris sempat mengalahkan Belanda, ada Raffles, itu kan gitu. Ya. Dari sinilah kita mendapatkan benang merah bahwa kenapa ada guliran apa itu? Wahabi. Nah, ini kita coba nanti bedah satu persatu, cuman ini beliau wafat
umur 91 dengan meninggalkan 18 putra-putri. Ya. Dan juga Muhammad bin Abdul Wahab yang dikaitkan dengan gerakan revolusi Wahabiyah. Ini merupakan pelaku sejarah progresif revolusioner yang telah berhasil menorehkan sejarah gemilang sebagai reformis Islam cemerlang di abad 12 Hijriah. Nah, latar belakang keluarga beliau, jadi bapaknya itu seorang hakim, kakeknya seorang mufti, makanya dia menjadi seorang yang alim. Bahkan saudaranya sendiri Sulaiman bin Abdul Wahab pernah bercerita bahwa ayahku Abdul Wahab sangat kagum terhadap kecerdasan Muhammad padahal masih di bawah umur. Bahkan ayahku berkata, sungguh aku telah banyak mengambil faidah darinya karena kecerdasannya yang tajam dan ilmunya yang luas. Itu, ya. Tapi proses menuntut ilmu. Jadi hadirin sekalian, beliau tidak jauh dari ulama-ulama lain. Ya. Menuntut ilmu dimulai dari sejak umur sangat belia. Bahkan hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Masya Allah. Ini istimewa, ini excellent ini ya. Kemudian belajar ilmu fikih, bahasa Arab ya, kepada ayahnya. Setelah menginjak usia dewasa, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab diajak haji oleh orang tuanya, tapi setelah musim haji selesai, ayahnya pulang, beliau tidak, bahkan melanjutkan menuntut ilmu dengan ulama-ulama Makkah. Kemudian yang dilanjutkan belajar ke ulama-ulama di Madinah, terutama Muhammad Hayat Sindi, dari Sind berarti India. Bahkan menurut Profesor Azumardi Azra, dia mengatakan di antara ulama yang memberi pengaruh kuat pada Muhammad bin Abdul Wahab dan bahkan penentangannya terhadap bid'ah dan praktik syirik hampir dipastikan berasal dari Muhammad Hayat Sindi. Gitu. Jadi tidak benar, Pak. Kalau mereka itu Arabis, yang memberikan pengaruh kuat adalah orang India, ulama dari India. Gitu. Dan Syekh Muhammad Hayat Sindi ini juga guru para ulama yang datang dari Indonesia. Jadi gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, gurunya Kiai Hasim Asy'ari, gurunya juga Ahmad Khatib Al-Minangkabau, itu dulu semua belajar kepada Hayat Sindi. Itu kan gitu. Terus sekarang Syekh Muhammad Hayat Sindi mau dikatain Wahabi juga. Itu. Ya lucu. Orang belum lahir sudah punya aliran. Gitu. Kan gitu. Itu lucu. Masya Allah. Taib. Nah kemudian dilanjutkan beliau belajar di Basrah dengan seorang syekh namanya Muhammad Al-Majmu'i. Karena mendapatkan tekanan-tekanan yang kuat, yang dahsyat, akhirnya Syekh Muhammad Al-Majmu'i disiksa dan akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pulang ke kampungnya. Nah, reputasi agama dan sosial, antum perhatikan. Jadi beliau adalah seorang tokoh reformis agung yang fenomenal, disegani lawan dan disenangi kawan, dimusuhi dan dihujat, namun tidak sedikit tokoh baik skala nasional maupun internasional memberikan pujian. Skala internasional ada Ahmad Amin, ini orang-orang sekuler malah, ya. Terus kemudian ada mantan Menteri Agama Mesir yaitu Muhammad Al-Bahi mengatakan bahwa dakwahnya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah menekankan pada tauhid, membasmi syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, kalau begitu salahnya di mana? Bahkan Muhammad Rashid Ridho juga memuji, ya, memuji dakwah beliau. Dia secara madhab fikih adalah Hambali, dan secara akar firqah adalah ahli sunnati wal jamaah. Kan gitu. Bahkan Dr. Badri Yatim, ini salah seorang guru besar yang ada di UIN Syarifuddin Syarif Hidayatullah itu, dia mengatakan bahwa dalam bidang akidah dinasti Saudi menganut aliran salaf yang juga diakui sebagai bagian dari aliran ahli sunnah wal jamaah. Tapi anehnya ini kiai-kiai keroco, ya, itu mencoba untuk menjauhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari pokoknya dipaksain dia itu bukan aswaja. Ya enggak lah, ngapain ngikutin aswaja? Asli wejangan Jawa, ya. Akidahnya Syekh Muhammad itu ahli sunnah wal jamaah, bukan aswaja. Asli wejangan Jawa. Kalau yang dihidupkan cuma tradisi-tradisi budaya, jelas tidak. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, ini coba dengarkan pengakuan seorang guru besar Universitas Islam Indonesia, ya, di dalam bukunya Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci. Pengaruh dakwah di Jazirah, Muhammad bin Abdul Wahab merupakan sosok yang sangat mencintai agama Islam dan mengabdikan hidupnya untuk syiar amar ma'ruf nahi mungkar, serta paling sabar dalam menghadapi risikonya. Semenjak muda beliau mulai berdakwah di Basrah. Namun setelah diberondong dengan teror dan ancaman, dan bahkan gurunya Muhammad Al-Majmu'i disiksa karena kontak dengan beliau, maka beliau akhirnya kembali ke Najd, kemudian tinggal di daerah Huraimlah. Setelah ayahnya jadi hakim di Uyainah, maka dia pindah bersama ayahnya, dan akhirnya di sana dia bertemu dengan Amir Utsman. Namun di sana ada semacam konflik interest, di mana setelah Syekh Muhammad mengusulkan kepada Amir, yaitu kepada raja ketika itu, untuk menata ulang lagi makamnya yang dikultuskan, yaitu Zaid ibnul Khattab, saudara adiknya Umar bin Khattab, yang dikultuskan, dibangun kubah besar. Akhirnya Amir Utsman ini tidak setuju. Bahkan akhirnya Syekh Muhammad diusir. Ya, pada saat itu dikisahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam bukunya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab, itu dia punya buku judulnya itu, ya, dakwahnya dan juga berbagai macam mawaqif da'awiyah. Beliau diusir siang hari panas, ya, yang panasnya Masya Allah, sendirian, bahkan kehausan, kelaparan di tengah jalan. Akhirnya pada tahun 1157 Muhammad bin Abdul Wahab hijrah dari Uyainah ke Dir'iyah, dan akhirnya ketemu Amir Muhammad ibnu Su'ud. Nah, disinilah akhirnya beliau bersepakat untuk mengikat perjanjian. Kalau seandainya Allah berikan kekuatan dakwah ini, kemenangan dakwah ini, kekuasaan, maka untuk tidak saling mengkhianati dan diterima. Itu. Dan akhirnya berdirilah negara Saudi. Itu siapa cikal bakalnya? Ya Muhammad bin Saud ini. Dua Muhammad inilah akhirnya melakukan kongsi perbaikan dunia Islam. Yang satunya pegang kekuasaan, yang satunya pegang keagamaan, dan ketika kekuasaan dan keagamaan itu menyatu, maka kekuatannya lihat. Menurut informasi Ibnu Bishr, ini peneliti jejak sejarah Syekh Muhammad paling lengkap. Antum kalau ingin membaca secara lengkap, judulnya Unwanul Majdi
fi tarikhin Najd, setelah pengaruh dakwah Syekh Muhammad Bahana di zaman Amir Saud, penduduk Diriyah hidup damai dan makmur, harta mereka melimpah, penduduk dari kaum laki-laki tumbuh pesat, persediaan senjata, perhiasan emas dan perak yang cukup banyak yang belum pernah ada sebelumnya, persediaan kuda perang tercukupi, baju perang dan baju mewah melimpah, kesejahteraan rakyat di atas puncak kejayaan, sehingga kondisi mereka sulit diceritakan dengan lisan, dihitung dengan jari dan dibayangkan dengan pikiran. Ini persis janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, dan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar terus, kita tidak usah. Ini antum baca ya, nanti banyak tokoh-tokoh reformis di belahan dunia barat dan timur yang terpengaruh dengan, antum lihat halaman 12, terpengaruh dakwah beliau baik di India, Mesir, Irak, Syam, Yaman, Indonesia, yang selainnya dan yang lainnya. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh besar dunia yang mengikuti jejak beliau seperti Al-Alusi di Baghdad, Jamaluddin Al-Afghani di Mesir, Muhammad Abdu di Mesir, Jamaluddin Al-Qasimi di wilayah Syam, Khairuddin At-Tunusi di Tunisia, Siddiq Hasan Khan di Bahubal, Amir Ali Al-Khalqat, Ahmad Dahlan dan Surkati, serta Hasan di Indonesia, dan masih banyak tokoh-tokoh seperti di Yaman Sun'ani sama Asy-Syaukani. Itu semua terpengaruh. Makanya dari pengaruh yang dahsyat membahana, apalagi Mekah Madinah sudah mereka kuasai, muncul fitnah besar, persekongkolan dahsyat. Nah ini mulai bab kedua, memitigasi stigma Wahabi. Asal mula gelar Wahabi dari mana? Nih ya, ikhwah sekalian, sebetulnya kalau gelar Wahabi dengan berbagai macam pernak-perniknya untuk mengarahkan kepada hal yang positif, kita tidak pernah persoalkan. Yang menjadi permasalahan di balik gelar itu, mereka ingin menimbulkan fitnah dakwah, ingin menusuk dari belakang, ingin menggunting dari lipatan, menuduh siapa saja yang kembali kepada Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf yang mereka gelari dengan puritan, langsung ditembak Wahabi. Ini yang jadi soal. Itu ya. Dan kalau memang seperti itu, kalau kita mengusut awal muasal gelar Wahabi itu ada dua macam, ya. Wahabi dari warisan imperialis sama Wahabi warisan apa? Warisan historis. Itu akarnya. Ini kita pelajari ini dulu, ya. Jadi Wahabi itu kalau kita nisbatkan kepada Al-Wahhab, nama Allah bagus. Itu. Kalau dinisbatkan kepada pendirinya, namanya Muhammad. Bahkan tokoh-tokoh internasional memberikan ini gerakannya namanya Muhammadiyah. Itu kan gitu. Ini kemungkinan yang mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberi nama apa? Organisasinya Muhammadiyah. Gitu. Makanya mereka menyimpulkan bahwa gerakan di atas merupakan tema utama dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu apa? Dakwah yang memurnikan tauhid, membasmi syirik, menghidupkan sunnah serta memadamkan bid'ah, khurafat dan tahayyul. Yang ini sekarang banyak dihindari oleh orang. Akhirnya mereka menuduh. Nah ini tuduhan mereka nih. Di samping itu mereka juga masih membumbui dengan berbagai penyedap tuduhan kepada mereka yang dituduh Wahabi, yang antara lain mereka membenci salawat Nabi, ya kan gitu. Tapi salawat yang mana? Kalau membenci, salat Wahabi gak pernah sah. Karena ketika salat baca tahiyat, tahiyat ada apa? Salawat.
Yang dibenci itu bukan Allahumma salli ala Muhammad. Yang kita benci adalah salawat-salawat bid'iyah. Ya, di sana ada salawat nariyah, ada salawat ashghil, adalah salawat apa lagi? Hah? Itu anti ziarah kubur. Gimana kita anti ziarah kubur? Terbuka mata bisa melihat setiap saat di Mekah, Medina, terutama di Medina, orang dibuka untuk ziarah baqi kok. Itu lihat. Anjib ini manusia. Mengingkari karomah, subhanallah, karomah apa lagi? Kalau karomahnya wali setan kita tolak. Kalau wali Allah kita terima. Karena wali itu ada dua, wali Allah sama wali setan. Ada sekarang 4 sebetulnya. Yang ketiga wali murid. Nah, yang keempatnya wali kawin. Itu ajib, Pak. Kalau ada wali pernikahan, seandainya walinya gila aja itu ditolak oleh KUA. Ini wali Allah gendeng. Itu diterima. Ajib manusia. Dunia ini pokoknya ajaib. Astagfirullah. Menentang tradisi dan budaya, kita tidak menentang, meluruskan. Kenapa? Kalau sekarang semua tradisi budaya ini dinisbatkan kemudian dimuatkan ke dalam Islam, betapa beratnya Pak dakwah ini, agama ini. Orang Sumatera punya tradisi, orang Jawa punya tradisi, orang ini baru Indonesia. Belum lagi sekarang tradisi di India, di Bangladesh, ada nggak tradisi? Ada. Semua dinisbatkan kepada Islam. Coba bayangkan, meledak nggak? Yang ajaran asli aja banyak orang yang meninggalkan, nggak mengamalkan. Apalagi ditambah tradisi budaya. Itu yang kita persoalkan. Yang akhirnya puncaknya Bapak, orang lebih rela meninggalkan ajaran aslinya dan mempertahankan budayanya. Lagi-lagi itu penyakitnya. Jadi nggak ada anti budaya, nggak ada anti tradisi. Yang ada adalah kita luruskan budaya tradisi itu. Karena tidak semuanya budaya tradisi itu baik. Contoh, ada budaya nyambung ayam, nyambung kebu, nyambung sapi. Ada lagi budaya apa? Ngabuburit. Kalau Ramadan pacaran ternyata dibungkus dengan ngabuburit, cuci mata. Kalau pagi, masya Allah, belum juga dapat pahala. Itu kan matanya udah dicuci. Pakai apa? Pakai dosa. Itu tradisi-tradisi itu kita coba luruskan. Serampangan di dalam mengambil dalil. Dalil serampangannya di mana? Kita itu tidak mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan sudah didudukkan pemahamannya itu. Kalau fikih oleh 4 madhab, kalau akidah di sana ada ulama-ulama, masya Allah. Kalau di dalam masalah hadis ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai. Artinya nggak mungkin kita itu ngarang di dalam pemahaman kita. Serampangan di dalam memahami dalil-dalil yang ada, nggak mungkin. Terkesan mendikte Allah, siapa yang didikte? Itu. Karena siapa yang nggak begini, ya siapa yang begini surga, yang nggak begini neraka. Itu katanya mendikte Allah. Kita mengatakan itu semua karena dasarnya dalil. Terkesan mendikte Allah, berpandangan sekuler dengan mengambil bid'ah menjadi 2, yaitu diniyah terkait dengan larangan agama dan duniawi. Jadi kalau mengada-ada di dalam masalah dunia itu bid'ah yang kita bolehkan, mengada-ada di dalam masalah agama itu yang kita larang, katanya sekuler. Membedakan antara urusan agama sama itu. Coba bayangkan Pak, ngaco mereka. Kita tidak sedang mencoba menerapkan syariat yang hanya di dalam bidang agama saja, dunia enggak. Kita ingin menundukkan bid'ah itu berada pada posisi apa yang dilarang itu.
Mereka juga dituduh telah mendoktrin para pengikutnya dengan doktrin keras dan angkuh. Nah ini makanya mereka gampang sekali menuduh kita itu radikal. Jadi ceramahnya dari mulai awal sampai akhir radikal-radikul. Radikal-radikul. Gitu terus. Nggak ada tema lain. Dari mulai YouTube-nya, videonya, isinya cuma radikal-radikul. Nggak ada bahasan lain. Itu kan gitu, subhanallah. Coba antum mencari jamaah dengan selain cara memfitnah Wahabi, mengangkat radikal. Nggak ada yang nonton YouTube-nya. Nggak bakal. Nggak ada yang hadir majelisnya. Mereka juga dituduh membakar ribuan kitab-kitab para ulama. Pertanyaannya nanti kita akan bedah di belakang. Itu kitab mana yang dibakar, jumlahnya berapa, tanggal berapa, di mana, kan gitu kalau sejarah. Kalau kita bicara masalah sejarah, apa pembakaran kitab, di mana pembakaran tersebut, bagaimana cara pembakarannya, data-data dari mulai berapanya, siapa yang membakar, kenapa dibakar, kalau begitu alasannya, kan begitu. Kalau nggak bisa jawab berarti fitnah. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa menyebut gelar Wahabi berasal dari lawan-lawan dan para pembenci Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya dipopulerkan oleh orang-orang barat, kemudian beredar halaman 15. Kemudian beredar secara santer dari mulut ke mulut di tengah mereka. Jadi persis seperti isu kolor hijau, Pak. Jadi beredar dari mulut ke mulut, kemudian ditayangkan di TV, dipercaya seperti sesuatu yang fakta, kemudian dibukukan seakan-akan ada kolor hijau. Padahal sampai sekarang kelompok itu di mana? Nggak ada tuh. Ya, ajib ya. Buktinya mereka tidak pernah menyebut dari mereka sebagai kelompok Wahabi dalam karya-karya dan majelis-majelis mereka, baik secara implisit maupun eksplisit. Ana tantang semua orang yang menuduh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab punya organisasi namanya Wahabi. Tolong sebutin di mana itu kitabnya ada, di tulisan mana beliau mengatakan itu. Apalagi mengajak, apalagi punya organisasi yang sifatnya bawah tanah, gerakan bawah tanah, yang katanya mereka mengusung khilafah. Tuh. Aneh. Negara Saudi, Wahabi katanya dituduh menyebarkan khilafah, tapi negara aslinya kerajaan. Lucu. Anjib itu. Itu dah. Bahkan gerakan dakwah mereka tidak memiliki nama khusus dan simbol tertentu, apalagi Wahabi. Adapun tujuan utama beliau hanya mengajak umat manusia kepada Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Target utama musuh-musuh Islam memberi gelar Wahabi pada Muhammad bin Abdul Wahab adalah untuk menakut-nakutin agar umat Islam secara umum tidak terpengaruh dengan dakwah tauhid dan sunnah yang didakwahkan oleh beliau. Dengan diberi gelar yang menyeramkan dan stigma yang menakutkan, kaum awam makin menjauh dari dakwah mulia ini. Ya, sampai pengurus-pengurus masjid nggak mau ngundang lagi khutbah, masjidnya di cancel, kantornya dilarang untuk itu tujuan mereka. Jadi ujung-ujungnya rebutan lapak. Itu coba yang di cancel sekarang kajian yang TPA, karena nggak ada apa-apanya. Itu yang di cancel sekarang kajian yang ada di Pelindo, kajian yang ada di mana, di Pertamina, kajian yang di cancel. Siapa yang di cancel? Ya saya. Gitu. Nah, saya nggak ngada-ngada. Ya nggak apa-apa. Lo bagi saya itu, masya Allah, dakwah bagi saya itu di mana aja, di rel kereta aja jadi. Yang penting di syuting. Gitu kan? Ya nggak? Oh, susah banget itu. Ya kita aja tim TV syuting. Ya, di kebun aja jadi kok, di upload. Wah,
Kajian di luar negeri di cancel. Visa sudah dibeli, tiket sudah dibeli, batal. Kenapa? Takut lapaknya hilang. Dengan diberi gelar yang menyeramkan dan stigma itu, maka orang-orang nggak mengundang lagi. Wah, radikul. Ya, apa itu radikul? Waduh, masya Allah, minum kopi radik, habis nasi sebakul. Itu. Radikal, keras. Nggak mau mendengar langsung. Anehnya di sekalian, orang yang keras dan orang yang sekarang ini ganas menyerang Wahabi nggak pernah hadir ke majelis ilmu. Bahkan ada kisah menarik, ada jamaah yang baru ikut ngaji ke kita dituduh Wahabi. Dia nggak ngerti apa itu Pak Wahabi. Saya tadi habis ngaji, materinya soal kematian. Itu masa orang mati Wahabi? Dia dijelaskan begini, Mas, Wahabi itu kalau kamu nggak tahu, loh berarti bapak yang Wahabi karena lebih ngerti tentang Wahabi, katanya dia. Bingung dia kan, kok jadinya dia yang lebih ngerti tentang Wahabi, kan bapak kalau gitu yang Wahabi, kata dia. Ini orang rada ngerti dikit itu kan gitu, akhirnya ngeyel. Dengan demikian, gelar Wahabi hanyalah sebuah gerakan pembusukan terhadap Islam secara umum dan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab secara khusus, karena siapapun bisa mengetahui dengan mudah kekeliruan mendasar dalam pemberian gelar Wahabi untuk para loyalis Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun kekeliruan secara bahasa jelas, ya, namanya dia Muhammad, bukan Abdul Wahab, bapaknya itu. Terus kita tambah i, ya. Apabila seorang sufi bernisbatkan dari suf, maka orang yang masuk namanya sufi. Sekarang orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i namanya Syafi'i, Hambali, gitu. Nah sini kenapa ada yang ngeyel? Nah bisa aja ada kelompok yang diberi gelar malah kakeknya, siapa? Karomiyah, itu umpamanya, atau yang lain. Persoalannya sekarang, Anda ingin menggelari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gelar Wahabi tadi, pertanyaannya, antum ingin kebaikan atau keburukan? Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Al-Qur'an pun bisa dijadikan alat untuk menyebarkan fitnah. Coba lihat. Wa ammal ladzin, kalau sudah hatinya ada apa? Zaygh. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dari sisi tujuan pemberian nama atau gelar setelah memahami makna istilah Wahabi, pada hakikatnya justru menjadi pujian. Sayangnya tujuan utama lawan-lawan beliau di dalam memberi gelar Wahabi hanya untuk mendiskreditkan kelompok Puritan, pembela tauhid dan Islam murni, padahal memberikan gelar buruk kepada sesama kaum muslimin, mencibirkan, menghina nggak boleh, karena Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Bahkan di antara mereka itu kadang-kadang awamer netizen itu kan, kalau sekarang dia tuduhannya agak santai Wahabi, terus kemudian agak sedikit mangkel Wahabo, agak sedikit mangkel gede, mangkelnya Wahaboi, kan gitu. Jadi wallahi ya ikhwan, mereka memandang Wahabi itu lebih negatif daripada mereka memandang kepada non muslim. Sehingga mereka menerapkan ayat tidak pada tempatnya untuk kita, malah lakum dinukum untuk kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr untuk non muslim. Itu begitulah dalam surat-surat dan laporan-laporan Ibrahim Basha yang dikirimkan kepada ayah tirinya Muhammad Ali Basha, pemimpin Ottoman, menggunakan istilah Wahabi. Nah mulai jadi dari internal yang pertama kali menggulirkan istilah Wahabi itu Muhammad Ali Pasha, ya, yang ketika itu berkesekongkol dengan pemerintahan Turki, menuduh
Syekh Muhammad itu Wahabi, Khawarij dan bid'ah. Makanya Muhammad Rashid Ridho menegaskan sesungguhnya sebab utama Wahabi dituduh dengan tuduhan bid'ah dan kufur semata-mata demi tujuan politik dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari mereka karena mereka telah menaklukkan tanah suci dan Hijaz sehingga Turki Ottoman khawatir akan berdirinya negara Arab Raya. Dengan demikian umat manusia terprovokasi. Siapa yang ngomong? Muhammad Rashid Ridho. Nasir At-Tuaim juga mengatakan kaum orientalis menggunakan istilah Wahabiyah. Nah, ini mulai eksternal. Wahabis di dalam artikel-artikel dan buku-buku mereka untuk menyandarkan istilah ini kepada gerakan dan para loyalis dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan di antara mereka ada yang menggunakan sebagai judul buku mereka seperti Bukat, ya, Breakdance dan juga Cooper atau sebagai judul artikel mereka seperti Zuhaimer, ya, Samuel Zuhaimer ini sekali orientalis sekaligus misionaris yang sangat negatif komentarnya terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan menurut Philip Kitty, ya, ini juga orientalis, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab disebut golongan Wahabi oleh lawan-lawan mereka, oleh lawan-lawan. Ini jelas, bukan soal tadi disamakan dengan fulan-fulan dan yang lainnya seperti Karomiyah. Ya, dalam perjuangan mereka untuk memurnikan ajaran Islam dari pemujaan pada orang-orang suci dan dari bid'ah-bid'ah lain, padahal yang ada di benak Muhammad bin Abdul Wahab hanya pemurnian dalam akidah dari berbagai macam syirik dan pemurnian dalam syariat yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini siapa yang mengatakan? Philip Kitty, salah seorang orientalis, ya. Nah, akar stigmanya, ya, akar permasalahannya dari ini, Pak. Jadi sebenarnya serangan kepada Muhammad bin Abdul Wahab hanya sekedar ilusi tanpa fakta dan bahkan hanya sekedar opini kesesatan firqah Wahabiyah, pecahan firqah Khawarij, ya. Makanya yang saya katakan tadi, Wahabi itu ada dua, Wahabi warisan imperialis, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab difitnah. Ada Wahabi warisan historis, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum. Nah, kalau memang begitu akarnya apa? Nah, ini antum lihat halaman 22. Adapun alasan mengapa mereka memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertama, beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid yang merupakan misi utama dakwah Nabi dan gerakan salafus saleh. Itu aja. Selain itu, mereka nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada latar belakang permusuhan. Apa sekarang yang mereka disakiti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Pernah kelompok Wahabi jajah Indonesia? Enggak. Pernah kelompok Wahabi menyembelih jamaah haji Indonesia di Mekah? Apalagi merampas harta jamaah haji? Enggak juga. Apakah sekarang ini mereka pernah dizalimi? Hartanya, keturunannya, nasabnya dihina, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melecehkan keluarganya, organisasinya? Enggak. Apa, Pak? Kalau enggak ini tadi. Yang kedua, beliau menumpas bid'ah khurafat sampai ke akarnya dan melarang pembangunan bangunan di atas kubur dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan Maulid Nabi dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Makanya menurut Dr. Badri Yatim, Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam. Ditambah lagi dengan paham animisme. Jadi persoalannya kaum darwis tersinggung, pengikut loyalisnya merasa terpojokkan dengan dakwah Syekh Muhammad. Itu aja. Nggak ada lain. Ketiga, beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Kenapa? Karena dia penguasa.
Boleh, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi ketika penguasa. Nah, siapa mereka yang menggulirkan, memusuhi Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kelompok pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran, yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan masjid di atas kuburan, berdoa kepada mayit dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian daripada ajaran Islam. Ini kelompok pertama, tokoh pertama. Yang kedua, mereka kelompok berilmu namun tidak mengerti tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya, main tuduh, ikut-ikutan, ya. Pokoknya Wahabi aja. Apa itu Pak? Wahabi siapa Wahabi? Enggak tahu. Katanya sih gitu. Ya, makanya ada kejadian di India dan Afrika. Salah satu muridnya yang belajar di Mekah terpengaruh kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya pulang dari Mekah membawa buku tersebut, disobek kulitnya sama namanya, dikasihkan ke kiainya, ke gurunya. Masya Allah, dia kagum, ini buku bagus banget nih, saya nggak ada covernya. Setelah dia tunjukkan covernya dan penulisnya, dia tobat, nggak ada salahnya. Terlepas memang kelemahan manusia, nggak ada kitab yang tidak pernah salah kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi sekarang kita coba baca Usulus Salasa, kita tauhid semua Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Nah, pusaran konspirasi ini kelompok global yang mempengaruhi bola Wahabi itu bergulir. Siapa? Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Turki Utsmani, imperialis, gitu ya. Masya Allah. Terus kemudian kedua, motivasi agama sosial. Nah, ini kiai-kiai darwis tadi, gitu, yang ingin viral, ingin mendapatkan jamaah, Masya Allah, sehingga apa? Nyerang Wahabi. Antum lihat aja Pak, di Indonesia siapapun yang ingin terkenal, apalagi buka kanal YouTube, yang diserang pertama kali Wahabi. Tuh, lihat aja, cek. Jadi mereka sebetulnya bersyukur Wahabi ini dimusuhi tapi dibutuhkan. Itu kan gitu, lucu. Ya nggak apa-apa, kita kasih ma'isyah mereka. Alhamdulillah dari YouTube mereka dapat ma'isyah, setoran, ya. Karena apa? Awalnya nyerang Wahabi. Nggak bakal laku, Pak, kalau mereka itu nggak ngangkat Wahabi. Itu. Sekarang kalau ngangkat Mama Gubron, ya paling sehari. Ngangkat maling kondang, paling sehari. Jogo bodoh sehari. Ini rojak merebut masjid kami. Oh, Masya Allah, berhari-hari itu. Rebut gimana? Ente aja yang sering ninggalin masjid. Nah, kita sering makmurkan masjid itu aja, Pak. Jadi permasalahannya, istilah ngerebut, mereka itu jarang ke masjid, sampai nama masjidnya aja lupa. Coba. Nah, kita sering ke masjid, jamaah, sholat, rajin, kemudian lihat masjid ini patutnya kalau memang ingin makmur lagi diadakan kajian. Itu aja, simple. Kerebut apa sih? Wong wakaf juga nggak bisa dijual kok. Wakaf juga nggak bisa diwariskan. Itu. Apalagi masjid ditelan sama Wahabi. Ya, nggak ada. Yang ada, yang nuduh itu jarang ke masjid, sampai nama masjidnya aja lupa. Kita itu mewajibkan, ya, salafiyun untuk apa? Salat jamaah. Di dalam pandangan mereka berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, itu salat jamaah wajib. Di antara dalil-dalil Al-Quran, farka'u ma'ar raki'in. Lah mereka tidak, farka'u ma'ar raki'in. Artinya sholat jamaah dijalankan pun mereka masih asyik roko'an. Nah, itu kan gitu. Makanya farka'u ma'ar roko'an. Itu. Makanya ketika ru'yah bukan ru'yah bulan, tapi ru'yah rokok payah wal hisab.
Makanya mereka itu ahlul hisab warra'iyah. Gitu itu aja. Jadi kelompok-kelompok ini yang selalu berkepentingan menggulirkan isu Wahabi, Wahabi, Wahabi. Bikin kanal YouTube Wahabi, bikin video Wahabi, ceramah Wahabi. Kenapa? Karena selain jualan Wahabi nggak laku. Itu apalagi kiai-kiai yang nggak punya modal suara baik. Kalau punya modal suara baik masih bisa jualan sholawat. Itu kan gitu. Makanya anak dulu Pak, kalau masih di kalangan mereka laris. Oh, suara saya nggak jelek-jelek banget kok. Wah, itu kan gitu. Kiai-kiai yang sekarang ini nggak punya suara bagus, nggak punya modal jualan pakai apa? Sholawatan. Ya udah jualan Wahabi. Wahabi, Wahabo, Wahaboi. Wow, murid-muridnya diajak untuk itu. Akhirnya apa? Mengiyakan tanpa bukti. Ketiga, motivasi penjajahan. Antum lihat nih, Inggris menggulirkan isu Wahabi di India. Perancis merasa khawatir dan terancam dengan perkembangan dakwah salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Alawi, seorang raja Maroko, keturunan Nabi. Ini ada keturunan Nabi ini, menggulirkan dakwah, membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Italia juga dibuat kunda dan takut daerah jajahan Libya dengan gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Belanda apalagi? Belanda merasa khawatir dan gelisah dengan perjuangan kaum muslimin di Jawa dan Solo. Pada tahun 1788 hampir mau ini baru-baru kemungkinan besar ini masih muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang ke Jawa di zaman pemerintahnya Paku Buwono keempat yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Bagus. Beberapa orang penganut paham Wahabi telah datang ke tanah Jawa dan menyiarkan ajaran di negeri ini. Bukan hanya di Solo dan Jogja, tetapi mereka menyiarkan paham tersebut di Cirebon, di Batam, dan Madura. Dengan mereka mendapat sambutan baik karena jelas anti penjajahan. Sunan Bagus sendiri tertarik dengan ajaran kaum Wahabi yang tidak lain adalah Paku Buwono yang keempat tadi. Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pada awalnya Sunan Bagus tidak mau menyerahkan mereka, akan tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan Jawa, akhirnya para penggawa kerajaan menyerahkan Sunan Bagus agar menyerahkan orang-orang Wahabi kepada pemerintah Belanda, dan akhirnya mereka dibunuh satu persatu. Ini. Jadi kalau kita dikatakan katanya Wahabi itu adalah ajaran trans, Pak, duluan mana berdirinya, menyebarnya? Dari Sunan Paku Buwono keempat itu sudah menyebar dakwah salafiyah di Jawa. Kalau SDI, SI baru kemarin. Apalagi Muhammadiyah, NU, Persis, apalagi Al-Irsyad baru kemarin. Ini data sejarah. Siapa yang mengusungnya? Profesor Dr. Hamka. Antum lihat dari perbendaraan lama. Tuh, jadi apalagi perang Badri di bawah kepemimpinan Imam Bonjol sebagai kelanjutan perjuangan tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab telah berhasil mengusir Belanda dan bala tentaranya, dan bahkan Belanda mengalami kerugian fatal dan kekalahan cukup besar sehingga mereka menggulirkan isu Wahabi. Nah, gelar negeri Wahabi Saudi. Nah, ini tuduhan-tuduhan keren. Antum baca. Satu, mereka menuduh Saudi, negara Wahabi, bersekongkol dengan Inggris dan Perancis untuk memusnahkan kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Bulughul Maram, Tafsir Ibnu Katsir, Subulus Salam, dan bahkan memusnahkan ribuan kitab-kitab Islam. Sebetulnya ketika membahas masalah sejarah, jadi simple, Pak. Apa pembakaran kitab? Di mana? Bisa nggak mereka menunjukkan tempat pembakaran? Karena apa? Semua bentuk fakta sejarah, kalau memang itu merupakan satu yang benar, harus bisa menjawab pertanyaan 4 minimal.
Kalau bisa 5 itu lengkap. Ibu-ibu ngobrol terus dari tadi. Gimana ini? Mendingan di luar aja, Pak, ya. Biar fokus, karena Anda nggak fokus sama sekali. Halo Bu, Ibu. Ya. Atau disuruh di luar aja, di bawah aja. Mohon didengar dia ya, Bu. datang sudah dari rumah, susah-susah. Di sini ngobrol. Yang diobrolin belanja lagi. Beli sepatu katanya tadi, Anda dengar? Mohon fokus Bu. Ya, plus sepatu geok katanya. Sama tas Hermes. Taib. Oh, nyampe lupa sih. Tadi, ya. Pertama apa? Contoh perang Badar. Apa? Perang Badar. Di mana? Orang akan tahu tempat perang Badar. Kapan perang itu? Dijawab bulan Ramadan. Siapa saja yang terlibat perang Badar? Bagaimana kejadian itu perang Badar? Kenapa terjadi perang Badar? Kan gitu. Kalau begini, pembakaran kitab Sahih Bukhari, apa? Di mana pembakarannya? Siapa yang membakar? Berapa jumlahnya yang dibakar? Di mana tempat pembakarannya? Kapan pembakaran itu terjadi? Kenapa dibakar? Itu nggak bisa, Pak, kita ingkari sejarah. Kalau kita bisa bicara sejarah tidak bisa menjawab 5 pertanyaan atau 6 tersebut, maka itu menjadi dongeng. Contoh, ada dongeng di Indonesia yang terkenal tapi nggak pernah jelas apa? Contoh yang paling ini apa? Maling kundang, maling celuring. Terus apa lagi? Yang enak ini di mana? Ada yang fenomenal aja deh. Sunan Kalijogo bertapa sampai lumutan. Atau apa? Di mana? Tanya di mana? Nggak akan bakal ketemu. Katanya sih di sini, di katanya. Di mana? Kapan pertapaan itu terjadi? Kenapa beliau itu bertapa? Bagaimana proses pertapaannya? Sampai bandingkan dengan perang Uhud, di mana sampai hari ini kita bisa membuktikan tempatnya. Kapan terjadi perang Uhud? Siapa saja yang terlibat perang Uhud? Lihat perbandingannya. Itu aja kita. Terbukti sampai hari ini, Pak, belum ada nasakh atau nuskhah Sahih Bukhari yang berbeda. Mau yang dicetak di Saudi, dicetak di Mesir, dicetak di Lebanon, sama. Nggak ada juga perbedaan nuskhah Sahih Muslim. Tuh, ya. Berikutnya yang kedua, mereka juga menebar fitnah bahwa Arab Saudi merancang sistem khilafah. Tadi jawabannya simple, panjang lebarnya antum baca sendiri. Kenapa di negerinya sendiri dia itu pakai sistem kerajaan? Sementara antum lihat negara-negara pemasok sistem demokrasi umpamanya, ya memang di negerinya dipraktekkan demokrasi, kan gitu. Kemudian yang kedua, ketiga, mereka menebar stigma bahwa negara Saudi yang menjadi kiblat Wahabi berdiri di atas sokongan negeri Inggris dan bahkan mereka bersekongkol dengan Inggris untuk menjatuhkan Turki. Simpel jawabannya. Ketika itu kan negara Saudi pernah dijatuhkan Turki. Saat pemerintahan siapa? Abdurrahman, kan? Dari Turki ke Faisal ke Abdurrahman yang bapaknya Abdul Aziz, yang nanti dia setelah mengembalikan maka dia menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Saudi tahap ketiga. Siapa? Raja Abdul Aziz. Makanya kalau antum ke Mekah Medina pasti mendapatkan pampangan foto di tengah. Yang kanan kiri rajanya sekarang, yang di tengah itu fotonya siapa? Abdul Aziz.
Karena negaranya pernah disabotase, dikudeta, diambil alih oleh keluarga Rashid kerjasama dengan Turki. Gitu loh. Dan ketika itu negara menjelang Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Kedua terbelah menjadi sekutu sama poros, kan gitu. Nah, Turki di belakang poros. Akhirnya Saudi ngikut ke blok sekutu. Di sana ada Inggris. Disinilah persekongkolan di seluruh dunia. Bahkan Indonesia itu menang. Makanya para pendiri negeri ini, dia ketika memproklamirkan negeri ini, dia tidak semata-mata karena apa? Jerih payah kita melawan penjajah berkat rahmat Allah. Ya berkat rahmat Allah aja kita itu menang. Ya kebetulan karena Belanda terusir, datang Jepang. Itu kan gitu. Oleh karena itu di sini soal masalah politik, soal masalah kaitannya apa? Pembagian wilayah teritorial nggak ada kaitannya dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini terjadi setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jauh. Tuh ya. 4, mereka menuduh bahwa kelompok Wahabi menggusur kuburan kedua tanah suci termasuk Nabi Muhammad. Ya, sampai sekarang utuh. Cuman kubahnya aja dihilangkan, karena itu dilarang oleh hadis Rasulullah itu aja. Coba bayangkan Pak, kalau kuburan-kuburan tersebut sampai hari ini kubahnya masih dipertahankan, oh Masya Allah, kayak apa penziarah kubur, kultusnya, ininya dan bentuknya, yaitu dirapikan bersama pengembangan perluasan Masjid Nabawi. Tuh, oke. Revolusi mental Arab Saudi, negara Arab Saudi, antum baca sejarahnya, saya nggak usah ini. Revolusi mental Arab Saudi yang tidak lain, mereka hanya ingin menegakkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah, dan mereka hanya semata-mata ingin supaya kalimatullah hiyal ulia. Nah, ini dendam paling kejam. Opini sesat dan berita hoax ini yang di Indonesia maupun luar negeri, bahkan Masya Allah Pak, di sana ada kitab yang judulnya di Indonesia Tuan Kurau, yang telah dibedah oleh Profesor Dr. Hamka. 80% kitab buku ini adalah dusta, bohong, ya tidak benar. Itu membuat satu kulidan. Coba nih lihat. Dia mengatakan di mana Muhammad bin Abdullah, salah seorang cucu Muhammad, seharusnya bagi orang yang ingin terjun dalam kebaikan dakwah kepada ini. Buku Tuan Kurau, di samping teror sadis kepada, sebentar nih, dari awal di halaman 63, dengan persenjataan Prancis yang ultramodern, bala tentara Wahabi di bawah komando Abdullah bin Saud, putra Abdul Aziz bin Saud dan cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kacau balau ya penisbatannya. Mereka di Mekah Madinah, tentara Wahabi menjalankan seksual orgies, yaitu pesta seks di tanah suci terhadap wanita-wanita Islam mazhab Syafi'i. Diadu, sama saja parahnya seperti terhadap wanita-wanita Islam mazhab Syiah di Karbala, Irak, diadu dengan Syiah. Benar apa yang ditakutkan oleh orang-orang Arab yang beragama Islam bermadzhab Syafi'i, yaitu mereka ibarat keluar anjing masuk babi. Itu apa arti? Tentara Turki yang beragama Islam mazhab Hanifi masuk babi. Tentara Badui yang beragama Islam mazhab Hambali, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini komentar di dalam buku Tuan Kurau, ya. Dan semua itu adalah iftira dan juga beberapa tuduhan-tuduhan dari kalangan mereka sendiri. Tokoh-tokoh yang dituduh Wahabi ini Pak. Pertama Haji Rasul, ini bapaknya Buya Hamka. Beliau dituduh Wahabi dengan 15 delik. Masya Allah ya. Satu dua antum baca tuh. Terus kedua Ki Haji Ahmad Dahlan juga dituduh Wahabi.
Ya, ini tuduhannya. Terus ketiga tokoh padri juga dituduh Wahabi sampai kepada tokoh-tokoh nasional, ya. Ada Kiai Haji Agus Salim, ada Cokro Aminoto, ya. Semua ini mendapatkan sama juga. Ahmad Surkati juga, Muhammad Nasir juga, Hamka juga, Ahasan juga dituduh Wahabi. Master Tasjid. Nah, ini di sini tentang masalah komentar-komentar tokoh internasional. Antum melihat halaman 89, komentar tokoh internasional Toha Hussein. Ini orang liberal sekuler, ternyata Masya Allah komentarnya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu positif. Ya, kita baca aja dari awal. Sejatinya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah seruan kuat kepada Islam murni, bersih dan suci dari kotoran syirik dan paganisme. Sebuah seruan cerah yang mengajak kepada keislaman asli untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan membuang jauh-jauh berbagai bentuk perantara antara Islam dengan manusia. Sebuah dakwah untuk menghidupkan Islam dan membersihkan berbagai ajaran tambahan akibat kebodohan dan pembauran dengan luar Arab. Muhammad bin Abdul Wahab telah mengingkari penduduk Najd karena mereka kembali kepada kebiasaan jahiliyah baik di dalam akidah maupun perilaku. Mereka mengagungkan kuburan, menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara. Mereka mengkultuskan pepohonan dan bebatuan yang mereka yakini memiliki kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Persis seperti di negeri kita sekarang. Ya, pohon ya lama dikultuskan, batu yang aneh langka ya disembah. Mereka kembali kepada kehidupan Arab masa jahiliyah yang penuh dengan perang dan sengketa. Mereka melupakan zakat dan solat sehingga hanya tinggal simbol tanpa pengamalan. Muhammad bin Abdul Wahab hendak mengubah bangsa Arab kolot dan musyrik menjadi kaum muslimin sejati seperti upaya Nabi Muhammad pada penduduk Hijaz pada abad 11 yang lalu. Itu kan gitu. Abad kedua ya yang lalu. Nah, yang lebih hebat lagi Lothrop Sodrak, ya. Ini orientalis dari Amerika, non muslim. Kita melihat, bandingkan dengan komentar orang-orang muslim yang ngaku Islam dari Kiai ya, para kiai, di mana dia menegaskan pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat, ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari solat berjamaah, para tokoh jahil merajalela, kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lain berbekal jimat-jimat. Ya. Jadi jualan jimat karena miskin butuh uang. Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan subhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali dengan alasan meminta syafaat di kuncup-kuncup kuburan. Akhirnya keutamaan Al-Quran sirna dari umat manusia. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa rasa takut dan malu. Makkah dan Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji yang begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah kembali lagi ke bumi pada masa itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka beliau pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtad dan para penyembah berhala. Kira-kira tahun 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, tetapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan paling cerah keagamaannya. Musuh Islam, non muslim. Coba komentarnya. Ya, ini komentar beliau.
Dan lanjut, ini masih juga dakwah tauhid Muhammad bin Abdullah menyebar ke seluruh ini dunia, umat Islam merasakan manfaatnya ini. Sekarang Ahmad Amin, tuh baca juga. Ini Ahmad Amin Mesir, ini di mana beliau berkata, Muhammad bin Abdul Wahab berpandangan bahwa kelemahan umat Islam dan jatuhnya harga diri mereka hari ini karena faktor akidah. Tidak seperti kondisi akidah umat pada masa generasi awal yang murni dan bersih dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Makna la ilaha illallah menempatkan posisi harkat martabat manusia di atas angkernya bebatuan, keramat berhala dan menyembah para tokoh pembesar. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab tidak takut mati demi membela agama Allah dan tidak gentar terhadap penolakan syiar amar ma'ruf nahi mungkar meskipun harus menghadapi siksaan dan penindasan. Tidak ada harga bagi sebuah nyawa untuk meninggikan kebenaran, menumpas kebatilan. Itulah perbedaan mendasar antara kondisi bangsa Arab masa jahiliyah dengan Arab setelah Islam. Dengan kecerahan akidah, Muhammad bin Abdul Wahab berperang dan membuka negeri dan berkuasa. Jadi dia termasuk ulil amri, ya. Umat Islam awalnya berada dalam kemurnian akidah hingga terperosok dalam berbagai macam kesyirikan. Jumlah sesembahan mereka beraneka ragam dari bebatuan, pepohonan, bongkahan tanah, onggokan kayu, dan pekuburan para wali. Mereka menggantungkan nasib hidup kepada sesembahan tersebut. Mereka menyangka bahwa sukses bercocok tanam karena ridho wali atau meraih kegagalan karena marahnya wali yang ada di kuburan. Ternak sapi mereka hidup setelah nazar kepada Sayyid Badawi, atau ternak mereka akan mati karena murkanya sang wali. Begitu juga ketika mereka sakit, cedera, kaya dan miskin, semuanya tidak mereka kembalikan kepada sunnatullah, tetapi ridho atau murkanya arwah sang wali. Jiwa yang telah tertaut dan juga tergantung kepada pepohonan, bebatuan dan arwah tidak berdaya di hadapan rezim yang zalim untuk menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka pasrah dan tunduk kepada para penguasa jahat dan oligarki, seperti mereka pasrah dan tunduk kepada pepohonan dan bebatuan. Makin tambah hari, makin tambah banyak sesembahan yang menghinakan mereka, hingga membuat umat Islam hilang harkat dan martabat mereka. Sedangkan umat akhir tidak ada bisa maju dan jaya kecuali dengan kebaikan generasi awal. Oleh karena itu, umat Islam harus kembali kepada generasi awal berupa pemurnian tauhid dan kebenaran Islam sejati, dan harus mengubah kebid'ahan khurafat dengan lemah lembut, namun bila tidak mungkin maka dengan kekuatan. Perhatian reformasi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak terfokus membentukan negara madani modern, dan bahkan beliau tidak peduli dengan sikap kaum muslimin kepadanya. Beliau juga tidak melakukan reformasi pada bidang materi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha, namun beliau semata-mata berjuang untuk menjaga kemurnian akidah dan spirit agama, karena akidah dan spirit agama merupakan asas dan jantung Islam. Apalagi apabila baik maka akan menentukan kebaikan segala sesuatu, dan apabila rusak akan merusak segala sesuatu. Itulah perbedaan mendasar antara perjuangan agama di Najd dengan perjuangan kekuasaan di Mesir ketika itu. Ini komentar Kalsider Muhammad bin Hasan Al-Ajuri, sama juga Al-Mas'udi An-Nadawi. Nah, di sini komentar tokoh-tokoh nasional dari Presiden Ernest Soekarno, ya, yang memang betul dikatakan oleh Hamka. Secara umum menurut Hamka bahwa Soekarno dalam surat-suratnya dari ND terlihat bahwa paham-pahamnya dalam agama Islam banyak mengandung anasir-anasir Wahabi. Tuh, terpengaruh. Harun Nasution juga sama. Yunahar Ilyas, tokoh Muhammadiyah, juga sama. Ahmad Zahra dari, kalau ini intelektual NU juga
mengatakan mendukung, membela dakwah yang dituduh Wahabiyah tersebut. Profesor Dr. Hamka dalam pendaraan lama beliau mengatakan kepada orang-orang yang membangkitkan bahwa pemuka-pemuka Islam dari Sumatera yang datang memperjuangkan Islam di tanah Jawa adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi. Kepada mereka, yaitu orang-orang dari Sumatera itu, mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebab kepada mereka telah diberikan kehormatan yang begitu besar. Nah, tuh. Nah, prinsip dasar Wahhab ini prinsip dasar reformasi dakwah Syekh Muhammad. Cukup antum baca sendiri, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan ada buku tahu-tahu 1,5 jam, Masya Allah, tidak berasa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kesimpulan. Baik, ada yang bertanya, silakan. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Silakan jamaah yang ingin bertanya langsung seputar buku yang sudah dibedah. Nampaknya mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ana pernah diskusi dengan seorang yang dia bilang Syekh Muhammad Abdul Wahab ini bahkan dibantah oleh saudaranya sendiri, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya akhi, musuh itu bisa datang dari istri sendiri. Kenapa masalahnya? Kenapa enggak dipermasalahkan Nabi Lut Nabi Lut kurang apa? Istrinya menjadi musuh dia. Itu Nabi Nuh kurang apa? Itu. Ini istri loh lah. Kalau saudara, apa enggak tertutup kemungkinan? Jangankan saudaranya, bisa saja seorang dai itu ayahnya sendiri menjadi musuhnya. Ibunya sendiri Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi musuhnya. Ya. Nabi Muhammad dimusuhi oleh siapa? Abu Jahal. Siapa dia? Di mana anehnya di situ? Abu Lahab siapa? Abu Jahal siapa? Orang terdekatnya Rasulullah SAW. Kenapa enggak mereka persoalkan? Ya Allah, ini orang kalau sudah sentimen itu lupa menggunakan argumen ilmiahnya. Itu ya, wallahu a'lam itu. Oke. Silakan, ada lagi? Ya. Ini ada, oh ya, silakan. Ya, silakan. Harusnya tadi penyampainya sedikit aja, dibuka tanya jawab ya. Subhatnya biar keluar semua. Oh iya gitu kan? Ayo silakan Mas. Baik, bismillah. Sebelumnya jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, pada saat awal-awal dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu bertemu dengan Amir Muhammad bin Saud. Itu maksudnya anak karena kurang tahu jadi ingin menanyakan, Muhammad bin Saud itu awal cikal bakal kerajaan Saudi saat ini Ustaz ya? Ya. Jadi gini, tolong diperhatikan. Negara Saudi itu cikal bakalnya dulu adalah daerah-daerah yang dinominasi oleh kelompok Badui. Dan masing-masing memiliki kepemimpinan. Makanya di situ mungkin di antara sekian faktor penjajah itu sulit untuk menjajah. Karena terlalu banyak menghadapi pimpinan. Ribuan Pak, khalifah nih, amirnya. Kabilah ini punya amir sendiri, kabilah. Coba aja, Huraimlah sendiri punya amir. Uyainah punya amir sendiri. Dir'iyah punya amir sendiri. Nah, Amir Muhammad bin Saud ini termasuk sekian amir yang bejo. Ya walaupun namanya bukan nama Amir Bejo. Kenapa? Karena pertemuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya Robert Laci mengatakan, andaikan bukan karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Saudi itu tidak dikenal. Mereka akan menjadi apa? Pemimpin-pemimpin yang sembunyi di pangkalan-pangkalan
Badui mereka ketika ada kekuatan nyerang kelompok lain, gitu aja. Dan mereka hanya puas dengan onta kuda dan hidup kebadawiannya. Itu. Wallahi betul Pak. Sama juga kita nggak akan datang ke Mekah kalau tidak ada tanah suci, ya kan? Ngapain ke sana antum? Panas, ya. Kalau di sini alhamdulillah pohon banyak. Apalagi sambil ngerokok, bawa seruling, gitu kan, masya Allah, gitu, bagus, itu kan, masya Allah. Nah, akhirnya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab ini, Syekh Muhammad ibnu Saud atau Amir Muhammad bin Saud, kongsi mendapatkan kemenangan, bisa menaklukkan kabilah-kabilah yang lainnya, bisa menyatukan seluruh kabilah di bawah kekuasaan dia. Jadi kabilah-kabilah ribuan yang kecil itu takluk. Sampai akhirnya bisa menaklukkan Mekah Madinah. Dari sejak itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud menguasai Saudi walaupun belum menamakan negara Saudi. Dinasti Saudi itu dikenal ya baru Saudi Arabia atau Arab Saudi setelah periode ketiga, muncul pada tahun berapa penobatannya, pemaklumannya tahun 1936 itu yang sudah saya jelaskan, yang mulai memenangkan mengembalikan kekuasaannya tahun 1902 itu, dan akhirnya diakui negara PBB diakui oleh PBB sebagai suatu negara yang berdaulat. Tuh. Makanya nisbat al-mamlakatul arabiyatus saudiyah nisbat kepada Saud tadi, dan tidak Muhammad. Ini menunjukkan bahwa orang Saudi itu memang dasar hidupnya adalah kabilah dan kekeluargaan. Makanya ketika memenangkan atau mendirikan sesuatu apalagi negara dinisbatkan kepada canggahnya yaitu Saud, Saudi, dan asal muasalnya itu di Taif. Makanya sampai sekarang ada rumah peninggalan kerajaan Saudi itu di Taif lengkap dengan perabot rumah tangganya. Itu kalau antum kunjungan ke sana itu mobil-mobil lamanya Raja Saudi dulu itu ada yang Rolls Royce, ada yang Ford, ada yang Ferrari, itu yang model-model lama ada di sana. Tuh ya. Seperti itu. Jadi Muhammad makanya Saudiyah nisbat dari bin Saud tadi, atau dijuluki dengan Ibnu Saud, Saudiyah, atau sekarang Arab Saudi. Gitu ya. Lagi? Yang kedua? Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Biasa di kalangan orang awam atau banyak kan di kampung ya, selama ini anak mengalami sendiri entah saat pulang kampung dan sebagainya. Biasanya kalau dari sisi penampilan misal berjenggot panjang atau celana di atas mata kaki, biasanya kadang dijuluki teroris itu. Tapi kalau dari sisi amalia misal tidak kunut, tidak salaman setelah sholat apa, bisa dibilang Wahabi dan sebagainya gitu. Ini mohon tips dan trik Ustadz kepada keluarga terdekat saja, misal kayak paman, bibi, mungkin tidak muluk-muluk lingkungan besar untuk menyampaikan tapi tidak memutus silaturahim gitu. Sebetulnya kita masalahnya adalah muamalah, masalahnya adalah akhlak, itu aja. Dan itu yang saya tempuh. Ya. Kalau jenggot antum nggak sebanyak jenggot saya, gitu kan, antum masih bisa beradaptasi ke sana sini. Tapi ya jenggot ini sudah pernah ke Jerman, sudah pernah ke Australia, sudah pernah ke Korea Selatan, ya. Walaupun sekarang dihambat kan gitu. Tapi alhamdulillah ke Malaysia, Singapura, muamalah aja. Yang keduanya adalah kita harus terapkan apa yang telah dibikinkan prinsip oleh Ibnu Hazm. Mending diomongi, dikritik orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Kalau dipuji ada pada diri antum, bisa membuat ujub. Kalau dipuji-puji, lebih bahaya lagi. Antum bangga dengan sesuatu yang tidak ada pada diri antum,
Untuk apa pakai pakaian kepalsuan meskipun mewah? Dapat pahala kan? Bahkan tidak ada yang menolak kecuali Majnun, kata Imam Ibnu Hazm. Jadi muamalah, dan antum pasti dakwah itu ada ujian. Al-mu'minu alladhi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum. Kan? Berarti ada adha, ada gangguan, ada tantangan. Gitu. Loh, jangankan antum yang jenggoten, copet aja diomongin orang loh, Pak. Itu enggak? Coba bayangkan, copet. Semua. Tapi antum diomongi untuk kebaikan, mereka untuk keburukan. Loh, kenapa kita enggak bangga? Itu, ya. Terus sekarang begini. Siapa sih yang lepas dari omongan orang? Nabi pun nggak lepas. So jangankan Nabi, Allah saja diomongin. Coba, Allah dihujat kok. Allahku itu bagus, Allahmu itu beda dengan Allahku kan. Coba bayangin. Anda pakai Allahku, Allahmu itu kan aneh. Itu Allah saja itu dilecehkan. Artinya tidak ada satupun yang selamat, termasuk Allah. Itu ada yang Masya Allah merendahkan kalimatullah, merendahkan keberadaan Allah, menghina keberadaan Allah. Tuh ya. Maka jawabannya tadi, al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbir. Itu ya. Ya, caranya muamalah, akhlak, ya. Ya, intinya kita kalau di keluarga yang memang harus banyak mengeluarkan hadiah materi karena imannya mereka belum di hati, masih di perut. Itu makanya harus kita rayu perutnya, bukan kita rayu hatinya, kan gitu. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Masya Allah. Ini lebih sulit kayaknya. Sekarang saat jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam. Ya memang fenomena aliran-aliran di negeri kita banyak sekali ya. Bahkan kata MUI menyampaikan sampai 300 aliran. Dan tokoh-tokoh sepuh, zu'ama, datuk-datuk di Indonesia banyak juga menyebarkan fitnah-fitnah. Wahabi ini sama saja seperti aliran-aliran gurun pasir Arab. Seperti Syi'i, Ba'lawi. Sama aja itu katanya. Yeah. Ya kita udah cukup anteng dengan kearifan lokal, kejawen, berubah jadi Nusantara lah. Kejawaan jadi Nusantara seperti itu. Mohon tanggapannya Ustaz. Jazakallahu khair. Ya memang orang itu selalu takut kehilangan zona nyaman. Itu bukan soal masalah bisnis, duniawi. Dan biasanya ketika orang itu keluar dari zona nyaman pasti terjadi gejolak. Antum usaha, ya enggak pengennya udahlah begini aja dengan berbagai macam problem yang menghambat, yang usaha itu enggak maju, ya melakukan tindakan takut ini takut itu, kan gitu. Sama dakwah, ya kalau anak dulu tidak melakukan langkah keluar dari zona nyaman, ya satu anak jadi dukun, dua ya kemana-mana sholawatan, nah ketiga Wahabi. Itu menjadi tema utama dakwah saya, nyerang Wahabi. Itu betul Pak. Karena apa? Dari sejak SMA anak itu sudah praktek dukun. SMA ya. Sudah puasa mute, puasa ini, jimat ini itu. Terus yang tadi suara saya nggak jelek-jelek banget kan gitu. Oh Masya Allah, salawat ini, ya Rabbi bil Mustafa kan itu. Nah yang ketiganya Wahabi. Karena Masya Allah Pak, betul, kaum awam itu kalau serius ngaji nggak bakal laku kecuali bahas Wahabi. Nah itu baru dah. Itu. Maunya apa? Dari mulai awal sampai akhir kayak begini Pak, ngakak harus ketawa. Iya. Apalagi kayak ngaji tadi 1,5 jam kayak begini, waduh bubar.
Bubar. Anak dulu sering dakwah di mana, di itu lagi di awam-awam itu kan, bagi-bagi sembako di desa-desa binaan itu. Itu kadang-kadang karena anak dulu masih awal-awal dari kelompok lama itu kan memang ceramah bikin lucu itu pinter saya. Makanya sering dipakai. Itu pun saya kesulitan. Kesulitan kadang-kadang dibagi sembako dulu repot, bubar mereka. Ceramah dulu nggak datang. Iya, datang-datang paling juga itu ini di belakang banget nempel tembok. Udah senderan. Itu pun ngelihatnya serem banget. Ini apaan gitu. Gitu. Memang berat. Gitu. Tapi alhamdulillah dulu sukses kita. Termasuk dulu sekarang sudah punya pondok pesantren di daerah Bekasi, terus di Bogor, gitu. Dulu kita punya kegiatan khusus ke kampung-kampung itu sambil bakso, sambil apa namanya ini bagi-bagi sembako, sambil pengobatan kita kasih ceramah. Itu yang selalu dipakai saya karena lucu itu aja. Itu. Ya bisa mengadon dengan ada dakwah sunnahnya gitu. Di penjara juga dakwah di penjara dulu. Penjara remaja putra putri, penjara dewasa putra putri, wah apalagi putri serem banget. Semua tatoan yang ngaji itu ngeri kan, antum aja bisa dicaplok antum. Itu. Jadi gitu. Nah, kayaknya yang laku itu dakwah di kalangan awam itu nangis sama ketawa. Itu. Nah, makanya ustadz yang pinter nangisi jamaah laku. Dulu kan sempat doa. Nah itu, aduh, masya Allah. Sama ketawa. Oh ngaka gitu. Ngaji serius begini Pak nggak laku. Wallahi nggak laku. Setengah jam aja itu udah nggak betah mereka. Pantatnya itu kayak didatangin semut. Ngosek sana, ngosek sini. Kalau enggak ngantuk, kalau enggak itu. Karena kalau ngaji sama kiai-kiai mereka itu lucu sambil ngerokok boleh. Nah itu. Kalau kita nggak boleh ngerokok. Kan gitu. Makanya Masya Allah berat. Ngaji sunnah itu berat. Enggak semuanya bisa siap. Ya. Itu. Tapi harus keluar zona nyaman. Apa saya itu begini-begini terus agama saya. Mikir dah. Makanya awal segala sesuatu kebaikan itu dari mikir. Itu. Itu Pak ya. Mana yang tanya tadi? Ustaz Sukri. Oh gitu, Ustaz Sukri. Insyaallah. Fadl, Syekh Hendro mau bertanya. Fadl Ustaz. Bagus banget nih. Subhatnya keluar semua. Ya silakan. Taib syukron Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Anda pernah baca bahwa ataupun di sini juga Ustaz di halaman 88 Ya. bahwa Soekarno itu kagum sekali dengan keluarga Ibnu Saud Ustaz. Iya. Ya. Kemudian sampai tahayul dan sebagainya beliau paham tentang khurafat, syirik dan lain sebagainya. Iya. Pertanyaan saya, kenapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini, para kiai, para ulama-ulama yang mungkin mereka ini sekali dengan kalimat Wahabi ini tidak membahas bahwa ternyata Bung Karno pun senang dengan Wahabi atau dengan keluarga Ibnu Saud. Bahkan mungkin tertuang di dalam bukunya atau buku yang yang pernah dibahas, yaitu di bawah bendera revolusi. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ini ada titipan pesan Ustaz, bahwa IHBS ini masuk dalam deretan pesantren Wahabi yang ada di Indonesia. Ya. Dan beliau juga anaknya ada di sini, bagaimana menyampaikan kepada yang lainnya yang ingin masuk ke IHBS gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Sebetulnya
apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz yang tadi saya nukil betul. Wahabi itu terus bergulir karena 3 kelompok. Ulama khurafat, tokoh khurafat yang menjungkir balikkan fakta. Ulama yang baik nggak ngerti siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tokoh yang takut kehilangan lapaknya. Itu aja. Wallahi ya ikhwan, nggak usah modal banyak. Baca aja buku Di Bawah Bendera Revolusi dan dijual di pasar. Online juga ada. Dan bagaimana komentarnya Profesor Dr. Hamka di dalam Dari Perbendaraan Lama. Bagaimana pernyataan Muhammad Nasir. Semua. Dan tadi buku-buku yang saya nukil, tokoh-tokoh yang saya kutip, kalau mencoba untuk berpikir, membaca, mencoba menerawang dengan kacamata objektif, argumentatif, ketemu masalahnya selalu yang dibangun adalah doktrin sentimen. Itu aja, simple. Nah, kenapa dulu saya dalam kondisi seperti itu bisa sekarang memahami seperti ini? Bahkan dulu saya juga nyerang kelompok Wahabi. Karena apa? Mencoba untuk mencari keluar dari kotak. Gitu. Out of the box. Jadi kita mencoba out. Nah, keluar dari zona nyaman itu. Nah, soal masalah kaitannya dengan tuduhan ini memang Masya Allah bergulir. Bahkan kalau melihat YouTube itu kembang Wahabi, ya saya. Itu. Tapi solusinya kita buktikan aja. Gitu. Kita buktikan karya kita, kemampuan kita untuk mengelola pendidikan, ya. Outcome yang didapatkan oleh anak, ekspektasi wali murid itu terpenuhi tidak, insya Allah. Ya. Dan yang mereka usahakan untuk terus gencar, ya, menyerang saya secara pribadi maupun menyerang secara dakwah. Tapi Allah memberikan hasil sebaliknya. Kanal-kanal YouTube yang nyerang langsung pribadi saya itu enggak sedikit. Ya, kadang-kadang kalau kita angkat ke hukum ranah undang-undang IT juga boleh, tapi juga untuk apa? Buat untuk kafarat aja. Penebus dosa daripada nyari surga susah. Ya udah, alhamdulillah diciptakan surga oleh YouTuber. Gitu kan gitu. Ya, dengan dighibah, difitnah itu kan pahala sendiri. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah di sini dari berbagai macam unsur, TNI, Polri, pengusaha, pegawai negeri, swasta, yang lainnya ngumpul di sini. Terus yang terakhir, siapapun yang sekarang ragu menuduh Wahabi, IHBS dan saya, ayo ketemu. Oh, kan gitu. Dialog terbuka. Jangan cuma dalilut, kalah dalil gelut. Tapi argumentatif. Ayo, pokoknya saya sudah buktikan pernah dialog dengan Profesor Dr. Akil Munawar, mantan Menteri Agama. Alhamdulillah lancar. Sampai sekarang beliau apresiasi. Kemarin anak saya Abdullah ketemu beliau, salam ya sama Abi Antum. No, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus tuh. Dialog dengan Ki Haji Idrus Romli, lancar. Itu kita juga minta, ayo Ustaz ketemu lagi di mana? Loh, anak tawarkan. Tapi dialognya itu jangan sekali ketemu, dialognya membahas 13 tema, satu tema aja. Bahkan anak ketika itu di majelis sebelum pulang kita tawarkan, Ustaz gimana kita ketemu di Jakarta, antum bawa jamaah 1000, kita 1000, bahas tahlilan gitu. Tahlilan tok, fokus tahlilan. Nanti ketemu lagi bahas maulid Nabi.
ketemu lagi bahas ini. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Jawabannya menghujat terus. Wahaboy, aduh. Ketemu. Ya kita manusia, dia manusia. Nahnu rijal, ente laki, anak laki. Itu kan gitu, ketemu. Kita bukan untuk perang ya, bukan untuk dalelut. Itu. Dan juga banyak. Ya, saya juga pernah ngadepin 13 kiai tingkat kecamatan yang aku nyemui katanya. Anak ajak dialog. Bahkan ketika dialog itu saya mengatakan, Pak Yai, kalau saya sesat tunjukkan, hari ini saya tarik kesesatan saya. Nggak foto besok, apalagi pernyataan. Nggak pernah, nggak. Siapa bilang kamu sesat? Dia bilang gitu sendiri. Loh, alhamdulillah. Banyak lawan-lawan dialog saya itu saya pancing itu, ya kepancing itu. Ya, seperti itu kan. Tolong tunjukkan tahlilan itu kalau memang ada dalilnya, minimal sunnah aja. Emang tahlilan itu budaya, no, kena kan gitu. Jadi di lo sana, tekuk sini, udah kena gitu. Nggak ada yang sesatnya. Terus masalahnya apa katanya dia? Cara dakwah antum aja yang nggak benar. Ya udah, ana bilang, tolong Pak, bikinkan buku khusus cara dakwah. Ana pakai. Ana ajari cara dakwah yang enak gimana. Dan seneng kalau ada cara dakwah yang lebih bagus itu. Terus ya jangan keras. Kerasnya di mana? Itu. Emang kerupuk saya. Ya keras lunak, itu kan telinga sama persepsi orang kan gitu aja. Akhirnya bubar. Itu ketika itu dimediasi oleh polisi. Ya, alhamdulillah ketemu. Itu. Jadi artinya kita itu dialogis, argumentatif, kompromistis. Kalau nggak kena gitu aja, dialogis. Kalau dialog dasarnya apa? Argumentatif. Kalau nggak kena kompromistis. Jangan sekarang model nuduh sono nuduh sini. Itu ya. Pernah kan dialog tingkat DKI. Ya, saya dipertemukan dengan Jakarta Utara. Iya itu. Kayaknya sampai dia bilang, kok sekarang keluar yang baik-baik aja di sini, mana yang jelek-jelek di sono itu Antum katanya ingin tahu bagaimana dakwah kita jelasin kok malah nyari yang di luar, lucu. Jadi aneh. Jadi memang mereka itu inginnya pokoknya apapun makanannya, minumannya tetap itu Wahabi, udah gitu loh. Apapun makanannya, yang penting minumnya Wahabi. Pokoknya apapun argumentasinya, pokoknya Wahabi itu jelek aja deh. Kalau nggak bisa dijelekin lewat ini, udah. Sampai nggak nemu, akhirnya apa? Fitnah di luar digulirkan. Dialog sudah berkat. Tingkat nasional, tingkat provinsi sudah saya lakukan semua. Tingkat kecamatan sudah kurang apa. Bahkan ada pernah juga rojak didatangin kelompok ngaku Islam kultural. Iya, pernah ngajak dialog. Akhirnya anak ditelepon. Nih kayaknya Ustadz Zainal yang pas ini. Anak datang, itu, anak udah nyiapin buku sekarung itu ya, buku NO dulu saya bawa semua ya. Alhamdulillah. Terus memang Masya Allah Pak, kesannya bagus dibangun. Ada yang muda SMA, yang kelas-kelas mahasiswa, terus agak dewasa, nah ada tua. Jadi dia ingin ngesankan bahwa rojak itu ditolak oleh semua kalangan. Masya Allah, mereka main drama kor. Drakor ya. Drakor banget. Subhanallah. Oh, anak baru paham. Jadi ada yang tua banget ubanan, ada yang dewasa, ya orang sudah dari ormas apa gitu ini. Jadi kesannya rojak ditolak semua kalangan. Oke, akhirnya saya tanya, antum mau ngajak dialog? Ayo dimulai aja temanya. Yang apa yang kita harus angkat? Oh enggak Pak, maaf.
saya kesini tidak ada tujuan untuk dialog, karena untuk silaturahmi. Lo ngomong dari tadi kan gitu. Kalau gitu roja aja ngadepin lo. Itu akhirnya apa? Terus gimana Pak? Ya sebetulnya ingin silaturahmi, tapi juga ingin ngajak antum untuk dialog. Oh nggak apa-apa, kapan kira-kira? Itu. Ya 2 minggu lagi tolong Ustadz dikasih kesempatan, anak akan cari kiai saya yang pas untuk ngadepin antum. Ya fadhil, nggak apa-apa. Itu akhirnya subhanallah hari hanya anak udah cancel semua ceramah ini, anak persiapkan materinya itu seminggu Pak. Pokoknya nggak kemana-mana. Ternyata hari hanya nggak datang, kurang ajar itu kan gitu. Ya Allah, udah bener-bener deh. Terus ditelepon, nggak ada, nggak ngangkat. Sore-sore baru ngangkat. Maaf Pak, begini-begini. Ya Allah. Yang lebih parah lagi, keluar di websitenya Roja ditantang dialog nggak berani. Coba bayangin Pak, fitnah banget. Itu padahal anak udah datangin, Masya Allah tuh kitab-kitab dulu saya bawa semua. Itu. Tapi ketika datang itu, dia ya nyeletuk. Ya masalahnya gini Pak, Roja itu suka membid'ah-bid'ahkan, itu yang kita nggak suka. Yang mana? Yaitu tahlilan dibid'ahkan. Anak tunjukin bukunya. Ini buku yang dikaji di pesantren ini yang membid'ahkan ini antum sendiri yang membid'ahkan, bukan kita. Buku nih baca. Ambil lagi bukunya nih. Jadi Mas, yang membid'ahkan tahlilan Maulid Nabi itu bukan Roja. Ini kiai antum sendiri. Baca nggak lo kitab? Mana bilang gitu. Itu. Akhirnya, ya Pak, nanti coba kita baca di rumah. Ya repot Pak. Jadi intinya ketika kita ketemu, sama juga kasus. Pernah mereka datang komite Hijaz untuk menemui Syekh Muhammad. Ini mereka mengatakan bahwa Wahabi nggak ada masalah, ini semua clear. Sampai Indonesia kumat lagi Wahabinya. Gitu ya. Obatnya habis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum atas materi dan juga ilmu yang disampaikan kepada kami, dan jamaah sekalian jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kehadirannya. Kami sampaikan untuk jamaah akhwat, ada tempat wudhu di bawah atau di atas boleh. Nanti kita sholat, kita siapkan jamaah akhwat di belakang, yang ikhwan di depan. Bagi bunda silakan menunggu tugas kami untuk memasang hijab. Jazakumullah khairan.